PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi menyambut baik penyelenggaraan perkuliahan Universitas Terbuka di Nganjuk. Bahkan, pihaknya menghendaki sistem perkuliahan pada Universitas Negeri ke-45 ini dilaksanakan secara tatap muka. Pernyataan ini disampaikan saat penandatanganan MOU Universitas Terbuka dan Bupati Nganjuk serta peresmian Sentra Layanan Universitas Terbuka atau SALUT pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk di Pendopo Kabupaten pada Senin 11 Juli 2022. Terima kasih sudah beberapa kali di Nganjuk tentunya. Memang kita punya mimpi besar kita bagaimana SDM di Nganjuk betul-betul menjadikan atau mencetak SDM berkualitas dari berbagai lini. Yang kedua, kita juga punya program unggulan yang nomor 14, yaitu bagaimana membangun Kabupaten Nganjuk lewat kerjasama baik dengan kampus, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, baik di Jawa maupun luar Jawa termasuk dengan pusat. Harapannya apa? Kita bisa bersama-sama membangun Nganjuk dengan melihat kompetensi apapun dan siapapun. Yang penting orang atau organisasi mau membangun Kabupaten Nganjuk. Hari ini UT. Kita berharap UT ini juga menjadi salah satu strategi Pemda untuk apa? Mencetak SDM berkualitas. Termasuk Bu Dr. Lili, kita kepingin kalau SD, SMP, SMA nggak gratis. Yang jadi masalah kalau kita selalu mengatakan pendidikan kalau kita buat semacam kuadran itu ada kuadran 1 yaitu anaknya orang kaya yang di atas kita garis vertikal itu orang punya kemampuan ekonomi atau orang kaya, bawah orang miskin. Kemudian garis horizontalnya orang yang pintar di akademik, orang yang kurang pintar dari sisi akademik. Kalau orang kaya dia pintar, pemerintah memberikan semacam saluran, berikan semangat. Kira-kira kalau anaknya sudah pintar, anaknya orang kaya, maka kita dorong kuliah kemana saja, luar negeri silakan, tidak perlu bantuan. Ini kuadran 1-nya. Ada yang kuadran 2-nya, yang di bawahnya anaknya pinter tapi dari keluarga yang kurang mampu, kuadran 2. Maka pemerintah harus memprioritaskan yang kuadran 2 ini. Di Nganjuk banyak anak pinter tapi dari keluarga yang miskin. Maka saya berharap
UT bisa memberikan kemudahan-kemudahan. Meskipun di sini ada pokjar-pokjar misalnya saja. Maka anak-anak orang yang kemampuan ekonominya terbatas tadi di bawah kuadran 2 itu, tapi dia pinter, maka berilah fasilitas-fasilitas tambahan. Termasuk nanti Pak Sopini, anak-anak yang di kuadran 2 ini yang harus menjadi prioritas Kabupaten Nganjuk. Maka nanti didorong mereka diberikan beasiswa. Beasiswanya kemana saja mereka. Kalau UT nggak bisa, UT memberikan beasiswa atau bidik misi misalnya saja. Ya, ada bidik misi yang banyak misalnya untuk anak Nganjuk. Itu yang dibutuhkan. Pemerintah daerah juga begitu. Silahkan, salah satu diantaranya di UT. Tapi kalau misalnya pengen kuliah kemana saja didorong, silahkan. Mereka pinter, akademiknya kemampuannya tidak, kemampuan orangnya tidak punya. Kuadran 3, mereka sih yang agak repot. Sudah kemampuan intelektualnya itu kurang, dia anaknya orang miskin. Nah ini kuadran 3. Maka ini tanggung jawab pemerintah, kembali lagi tanggung jawab pemerintah khusus untuk kuadran yang 2 dan 3. Mereka yang anaknya orang miskin tapi kemampuan akademiknya ya pas-pasan. Sing wakil itu juga wis arek gak patek pinter, wong tua gak duwe pisan. Maka pemerintah harus intervensi. Jangan diajak kuliah di sini nih. Maka lebih banyak anak yang di kuadran 3 ini disuruh untuk apa? Lebih ke bakat dan minatnya. Kalau sekolah atau kuliah yang kejuruan, diploma atau SMK saja, biasanya anak yang kemampuan akademiknya itu kurang, otak kirinya kurang, maka biasanya otak kanannya yang bagus. Karena Allah itu sudah memberikan keseimbangan. Kalau otak kirinya agak lemah, biasanya otak kanannya tinggi. Begitu pula kebalikannya. Kalau otak kirinya tinggi, biasanya otak kanannya rendah. Maka ini yang didorong untuk kuliah. Sama, kalau yang di kuadran 4 anaknya orang kaya, tapi kemampuan akademiknya tidak begitu pintar. Nah ini coba sekolah, masih sekolah maka dituku sekolah malahan. Direktur UPBJJ UT Malang Dr. Lilik Sulistyowati MSI menyampaikan, peresmian Salut di Nganjuk ini bertujuan untuk membantu dalam peningkatan sumber daya manusia, yaitu melalui sistem cara registrasi dan perkuliahannya. Hanya, sistem sentral layanan pada Universitas Negeri ke-45 ini berbeda dengan sistem kelompok belajar sebelumnya. Untuk sentral layanan harus ada ruangan yang luas untuk melayani mahasiswa. Hari ini alhamdulillah Bapak kegiatan MOU dengan Pak Kepala Dinas untuk membuka Salut. Moga Pak Kepala Dinas kegiatannya pembukaan sentral layanan UT di Nganjuk, karena Nganjuk itu kan daerah yang penduduknya banyak dan perlu peningkatan SDM supaya cepat begitu, sehingga kami hadir bersama-sama dengan Pak Kepala Dinas Pendidikan dan Pak Bupati untuk bekerja sama serta membangun sentral layanan yang ada di Nganjuk.
kami memberikan pelayanan dari mulai bagaimana sistemnya, bagaimana cara registrasinya, bagaimana cara kuliah yang tadi Pak Bupati menghendaki tatap muka supaya apa yang diinginkan oleh Pak Bupati dan masyarakat kompetensinya terjamin mutu yang lebih bagus. Kalau sentra layanan itu benar-benar berbeda dengan kelompok belajar. Jadi harus servicesnya tinggi, harus ada ruangan yang bagus untuk memberikan layanan bagi mahasiswa yang sedang kuliah. Penandatanganan MOU Universitas Terbuka dan Bupati Nganjuk serta peresmian salut pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk, Pegawai UPBJJ UT Malang, Pengawas TK atau SD Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk, Kepala SMA SMK Kabupaten Nganjuk, dan mahasiswa Universitas Terbuka. Usai penandatanganan MOU dan peresmian salut ditandai dengan penyerahan cindramata dari pihak Universitas Terbuka kepada PLT Bupati Nganjuk dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk serta penyerahan kunci pintu salutnya Wiji. Rencananya, sentra layanan Universitas Terbuka di Nganjuk ini akan ditempatkan di Jalan Gatot Subroto, Nganjuk. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan.